Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga sore semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, baik teman-teman, pada praktikum minggu ke-12 ini kami akan melakukan review dari cover buku yang sudah teman-teman kerjakan di minggu ke-11. Nah, baik teman-teman, yang pertama kita akan membahas kesalahan secara umum perihal ISBN atau International Standard Book Number. Ini merupakan seperti KTP, yaitu pembeda antara buku satu dan yang lainnya. ISBN ini sendiri terdiri dari 13 angka teman-teman, yang terdiri dari yang pertama ada prefix, kemudian kode negara, kode penerbit, kode buku, dan yang terakhir adalah nomor identifikasi. Nah, untuk penulisannya sendiri seperti apa? Silahkan simak video berikut. Teman-teman, di sini saya akan membuat ISBN barcode menggunakan CorelDRAW. Pertama-tama silakan klik objek, kemudian insert barcode, dan kalau sudah muncul seperti ini, nanti silakan ditambahkan nomor ISBN buku teman-teman sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan. Kemudian next, dan silahkan nanti disesuaikan lagi ukurannya, misal kemudian fontnya juga bisa disesuaikan lagi, dan klik finish. Setelah sudah, nanti bisa diperbesar sesuai keinginan. Jangan lupa tambahkan di bagian atasnya itu keterangan ISBN dan nomor lengkapnya. Kemudian jika sudah, teman-teman bisa blok, lalu grup objek, dan nanti silahkan diekspor dan dimasukkan ke dalam cover buku teman-teman masing. Nah, baik, kurang lebihnya seperti itu untuk penulisan ISBN dan juga pengaplikasian barcode melalui aplikasi CorelDRAW. Semoga bisa dipahami. Nah, berikutnya kita masuk ke kesalahan umum yang kedua, yaitu penulisan sinopsis atau ringkasan di bagian belakang cover. Nah, baik teman-teman, di sini saya punya contoh salah satu sinopsis yang masih kurang tepatnya. Kita bisa lihat di sini. Nah, dalam ringkasan atau sinopsis ini hanya menceritakan terkait satu cerita, yaitu yang diambil di cover depannya saja gitu. Nah, sementara ke depannya nanti buku ini berisi kumpulan cerita-cerita pendek yang teman-teman kalian tulis dalam satu kelas gitu. Jadi akan banyak sekali cerita di dalamnya, sehingga usahakan dalam sinopsis itu sudah menggambarkan keseluruhan isi buku gitu. Dan pada bagian sinopsis ini tentunya teman-teman tidak usah terlalu panjang, maksimal mungkin cukup 2 paragraf saja gitu ya. Jadi lebih dipersingkat dan dipadatkan. Tentu dengan pemilihan font dan juga ukuran yang tepat, karena biasanya untuk sinopsis ini hanya berukuran 1/4 bagian cover saja. Nah, baik, berikutnya di sini saya punya contoh sinopsis yang sudah tepat dan bisa jadikan teman-teman sebagai sumber acuan untuk penulisan sinopsis. Karena kita bisa lihat dalam sinopsis ini sudah menceritakan secara singkat tulisan dari cover yang dipilih dan juga keseluruhan cerita yang ada di buku ini gambarannya seperti apa. Berikutnya kita ke kesalahan umum yang ketiga, yaitu perihal penulisan judul dalam cover. Nah, di sini masih ditemui adanya judul yang tidak ada di tulisan di minggu ke-9 gitu. Padahal teman-teman itu membuat judul di cover yang teman-teman buat itu berdasarkan tulisan yang kemarin. Jadi misalkan aku di kala pandemi gitu. Nah, berarti judul bukunya juga itu dan ilustrasinya juga seperti itu. Kalau nanti memang merasa susah dengan ilustrasi dari judul tersebut, teman-teman boleh menggunakan judul dari teman yang lain gitu. Misalkan menggunakan judul cerpen dari Makfira, berarti nanti judulnya apa? Tulisannya Makfira DKK. Nah, baik teman-teman, jadi contohnya sebagai berikut. Di sini adalah buku yang sudah dicetak tahun lalu dengan ukuran 20 x 13 cm. Di sini saya menggunakan cover dari cerita Farhan, sehingga di sini namanya adalah Farhan Najmuddin DKK gitu. Nah, lalu nama teman-teman nanti di mana gitu kalau menggunakan judul buku dari cerita yang teman yang lain gitu. Nah, jadi untuk nama teman-teman sekalian nanti berada di cover dalam, tepatnya di layout dan juga desain cover sebagai berikut.
Dan nanti bagian editornya ditulis dengan nama dosen pengampu kelas masing-masing, Pak Hadi, Bu Enden, ataupun Bu Erna nanti menyesuaikan. Dan untuk tutorial ilustrasi di dalam bukunya akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Baik teman-teman, saya rasa cukup terkait review dari cover buku dan juga penjelasan singkat terkait apa saja yang harus direvisi dari cover tersebut. Semoga bisa dikerjakan secara maksimal karena ini menjadi arsip teman-teman dan juga portofolio tentunya untuk pendukung teman-teman nanti ketika mencari kerja, apply magang, dan lain sebagainya. Saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan keep healthy.